Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk para kaum muslim yang menjalankan. Semangat puasanya ya untuk sahabat Senang Tani semua yang menjalankan, dan semangat untuk meningkatkan ibadah terutama di bulan Ramadan ini. Nah, kalau di bulan Ramadan tentunya yang nggak ketinggalan adalah ibadah puasanya. Jadi ini merupakan salah satu ibadah wajib ya untuk kaum muslim di bulan Ramadan. Dan kalau manusia seperti kita ini puasa terutama di bulan Ramadan, atau bisa juga puasa sunnah, puasa yang lain. Nah, bagaimana sih dengan tanaman? Apakah tanaman ini juga berpuasa, dan kapan saja saat-saat tanaman ini berpuasa? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Jangan di skip ya, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilanjutkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih, masih semangat nggak ibadah puasanya di bulan Ramadan ini? Terutama untuk sahabat Senang Tani yang muslim ya, pasti nggak mau ketinggalan melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai manusia, kita menjalankan puasa, ada nggak sih yang kepo? Apakah tanaman juga berpuasa? Dan kira-kira kalau tanaman ini puasa, kapan saja sih dia melakukan puasa ini? Nah, sebenarnya karena puasa ya, puasa itu berasal dari kata shaum yang artinya menahan diri ya. Jadi kalau kita sebagai umat muslim terutama, ini kita menahan diri dari rasa haus dan lapar dengan berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan ini juga kita harus menahan diri dari berbagai macam hawa nafsu, dari berbagai macam maksiat. Misalnya kalau di bulan Ramadan ini kita menahan diri untuk tidak gibah ngomongin orang lain, atau kita menahan diri untuk tidak mengetik sesuatu yang buruk di sosial media. Nah, itu salah satu upaya kita sebagai umat muslim untuk bisa menahan diri dari berbagai macam hal yang bisa mengurangi pahala dari puasa yang kita lakukan. Nah, kalau tanaman sendiri, ini dia juga bisa menahan diri loh. Dan ada beberapa saat atau waktu di mana tanaman ini mampu menahan diri untuk tidak menyerap air ataupun nutrisi dari dalam tanah karena berbagai macam faktor. Nah, yang pertama adalah saat malam hari. Kenapa pada saat malam hari? Jadi kalau di pagi sampai siang hari ini tanaman kan melakukan fotosintesis ya. Dan fotosintesis ini sumber makanannya adalah dari cahaya matahari kemudian karbon dioksida. Nah, tanaman ini istilahnya memakan atau mencari sumber makanan dari cahaya matahari dan juga karbon dioksida. Nah, sedangkan pada malam hari ini kan tidak ada cahaya matahari. Nah, jadi tanaman berhenti untuk menyerap sumber makanannya dari cahaya matahari tentunya. Jadi bisa diibaratkan bahwa tanaman ini berpuasa di malam hari. Dia menahan untuk tidak melakukan penyerapan sumber makanan dari cahaya matahari karena pada pagi sampai siang hari dia sudah melakukan fotosintesis. Kemudian dari cadangan makanan yang diperoleh dari proses fotosintesis tadi ini digunakan oleh tanaman untuk proses metabolisme di malam hari. Jadi kalau kita umat muslim, kita berpuasa di pagi sampai sore hari, tapi kalau tanaman dia berpuasa di malam hari dengan tidak menyerap sumber makanan dari cahaya matahari. Dan karena pada malam hari tanaman ini stomatanya ini tertutup, jadi dia lebih mengurangi proses transpirasi pada tanaman. Kemudian untuk penyerapan air pun pada malam hari tanaman juga akan sedikit mengurangi penyerapan air karena kalau di malam hari biasanya suhunya ini lebih rendah daripada di siang hari. Nah, suhu yang lebih rendah ini membuat tanaman lebih menahan untuk tidak menyerap air pada malam hari. Nah, ini menjadi salah satu alasan ya kenapa pengocoran pada malam hari ini cenderung kurang efektif. Mungkin sahabat Senang Tani banyak ya, atau ada beberapa yang melakukan pengocoran di malam hari. Kalau misal siangnya alasannya panas ataupun nggak ada waktu di siang hari, ada beberapa petani yang melakukan pengocoran di malam hari. Tapi sebenarnya pengocoran di malam hari ini kurang efektif karena pada malam hari tanaman ini membatasi proses penyerapan airnya, karena pada malam hari tanaman ini mengurangi proses penyerapan air karena stomatanya tertutup. Jadi dia
tidak melakukan proses transpirasi atau lebih mengurangi proses transpirasinya. Jadi kalau dia menyerap air secara berlebihan, ini akan bisa menyebabkan kelembapan yang berlebih pada tanaman. Dan nanti juga akan bisa menimbulkan dampak buruk yang lain seperti serangan penyakit karena kelembapan yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah kapan saat tanaman berpuasa, yaitu saat musim kemarau atau saat cekaman kekeringan. Jadi saat di lahan ini terjadi cekaman kekeringan, tidak ada air yang diserap oleh tanaman ini akan berpuasa, yaitu dengan mengurangi berbagai macam proses metabolisme di dalam tubuh tanaman itu sendiri, karena di tanah tidak ada air, jadi sumber makanan, sumber metabolisme tanaman pun tidak ada yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi tanaman merespon cekaman tersebut dengan cara menahan atau mengurangi proses metabolisme di dalam tanaman itu sendiri. Kemudian selain itu, tanaman juga bisa meresponnya dengan menggugurkan daun misalnya, seperti pada tanaman jati. Karena pohon jati itu kalau di musim kemarau biasanya kan daunnya berguguran. Nah, itu adalah salah satu respon tanaman terhadap cekaman kekeringan, yaitu dengan mengurangi tempat memasak pada tanaman itu sendiri, yaitu daun. Karena kalau sumber air di dalam tanahnya tidak ada, maka kalau jumlah daunnya terlalu banyak, maka akan terjadi proses fotosintesis yang begitu menyiksa tanaman, karena sumber fotosintesisnya sendiri tidak ada, tapi tanaman dipaksa untuk terus melakukan fotosintesis. Jadi tanaman meresponnya dengan menggugurkan daun. Nah, bagaimana dengan tanaman hortikultura seperti cabai atau tanaman-tanaman lain? Nah, kalau tanaman cabai ini biasanya kalau kekeringan, ini dia bisa sesekali meresponnya dengan menggugurkan daun atau bisa juga dengan menggugurkan bunga. Nah, ini mungkin salah satu hal yang sering disepelekan oleh para petani, karena misal ada petani yang terkendala kok bunganya ini pada rontok. Nah, ini mungkin salah satu sebabnya adalah karena kekurangan air. Jadi tanaman cabai ini akan meresponnya dengan menggugurkan daun ataupun bunganya. Kalau bunga sendiri karena pembentukan buah itu kan membutuhkan energi yang cukup besar juga. Nah, kalau sumber energi di dalam tanah itu tidak ada, maka dia akan kesulitan juga untuk mengubah bunga tersebut menjadi buah. Jadi dia meresponnya dengan menggugurkan bunganya untuk mengurangi beban yang ada di dalam tubuhnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk tanaman lain, kalau tadi kita sudah bicara tentang jati, kemudian cabai, ada salah satu tanaman yang dia mampu berpuasa selama berbulan-bulan karena terjadi cekaman kekeringan, yaitu kaktus. Kaktus ini bisa menyimpan cadangan air di batangnya yang tebal dan mengandung lilin. Jadi di saat sumber airnya ini banyak, dia akan menyerap air sebanyak mungkin, kemudian disimpan di dalam batangnya yang tebal itu. Kemudian kalau saat terjadi cekaman kekeringan dalam waktu yang lama, dia akan tetap masih bisa hidup. Kemudian salah satu keistimewaan dari kaktus ini juga daunnya yang berbentuk duri, ini untuk mengurangi penguapan, karena dari daun itu bisa terjadi transpirasi atau penguapan pada tanaman. Jadi kalau semakin lebar daunnya, transpirasinya juga semakin besar. Berbeda dengan kalau daunnya berbentuk duri, maka proses transpirasinya juga semakin kecil. Nah, ini merupakan salah satu kekuasaannya Allah ya. Allah itu menciptakan berbagai macam makhluk hidup dengan keistimewaannya, di mana makhluk hidup tadi seperti tanaman ini bisa tetap tumbuh walaupun di berbagai macam kondisi, dan dengan modifikasi organ tanamannya itu sendiri, dia tetap mampu hidup, tetap mampu berkembang biak walaupun di kondisi yang kurang mendukung. Oke, kemudian yang ketiga, kapan sih saat tanaman berpuasa? Yaitu saat dalam bentuk benih. Nah, mungkin sahabat senang tani lupa ya, beberapa ada yang lupa kalau benih ini merupakan salah satu bentuk siklus hidup tanaman, di mana dari benih kemudian bisa tumbuh menjadi tanaman kecil, kemudian semakin besar bisa berbuah. Nah, benih ini merupakan saat di mana tanaman ini juga berpuasa, karena dalam bentuk benih ini dia kalau belum ditanam, dia akan melakukan proses yang namanya dormansi. Dia akan diam, tidak tumbuh
kalau belum ada sumber energi yang bisa diserap untuk proses perkecambahan. Nah, jadi saat posisinya masih menjadi benih, ini tanaman kalau belum ada air yang bisa diserap tanaman, benih ini tidak akan bisa berkecambah kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian baru setelah itu misal kita semai di media semai yang ada sumber airnya, nah kemudian benih tersebut bisa melakukan proses imibisi, menyerap air, kemudian berkecambah dan berubah menjadi tanaman baru untuk proses kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau benih masih berada di dalam kemasan seperti sahabat senang tani yang biasanya membeli benih kemasan, nah itu adalah saat di mana tanaman berpuasa juga, karena benih juga merupakan salah satu bentuk siklus dari tanaman itu sendiri, di mana kalau kita tidak memberikan sumber air ke benih tersebut, benihnya juga akan berdiam diri, tidak akan melakukan proses apapun. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, beberapa waktu atau saat-saat di mana tanaman ini berpuasa. Yang pertama yaitu di saat malam hari, dia menahan untuk tidak menyerap air dan juga nutrisi karena tidak ada sumber cahaya mataharinya. Kemudian yang kedua adalah di saat cekaman kekeringan atau saat musim kemarau, dia akan mengurangi proses metabolismenya karena sumber airnya tidak ada, dan juga meresponnya dengan menggugurkan daun atau menggugurkan bunga. Kemudian yang ketiga adalah saat masih menjadi benih, yaitu saat dimana benih ini berdormansi atau berdiam diri, tidak melakukan proses apapun karena tidak ada air yang bisa diserap. Mungkin sekian video kali ini ya, semoga cukup bermanfaat untuk sahabat senang tani semua dan bisa menjadi motivasi ya untuk sahabat senang tani bisa merenungkan bahwa memang makhluk hidup tidak hanya manusia saja yang berpuasa, tapi tumbuhan pun juga ada saat di mana dia berpuasa juga. Jadi ini bisa menjadi salah satu motivasi supaya sahabat senang tani lebih semangat untuk berpuasa karena kita tidak sendirian ya. Tanaman pun juga berpuasa di saat-saat tertentu, dan kalau kita mampu untuk menahan diri dari berbagai macam hawa nafsu, kemudian tanaman ini mampu menahan diri dari menyerap air dan juga nutrisi, insya Allah nanti kita akan semakin tumbuh berkembang menjadi insan yang lebih baik. Kalau tanaman, dia akan bisa tumbuh dan juga berkembang untuk membentuk buah baru, kemudian berkembang biak menjadi tanaman baru. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.